Katarak dengan pasiomosifikasi ya bersama Dr. Sigit Arihandoko, spesialis mata sebagai narasumber, dan beliau adalah dokter spesialis mata Rumah Sakit Dr. R. Sutrasno Rembang. Selamat siang Dr. Sigit. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya dok ya? Apa? Panas ya di luaran ya. Iya, segera kita mulai perbincangan pada kesempatan kali ini, dan kami buka kesempatan untuk insan mari berinteraksi, bertanya kepada narasumber seputar tema dialog kali ini via telepon di nomor 02956911613, SMS WA di nomor 08989755 200. Oke, insan pari, pernahkah mendengar salah satu penyakit yang menyerang mata? Katarak ya, itu adalah salah satu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun lama-kelamaan katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengidap merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, kemudian juga membaca serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati. Nah, agar lebih jelas dan paham penyakit ini, kita bertanya pada ahlinya langsung ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini dok, bisa dijelaskan pengertian dan definisi katarak? Terima kasih untuk waktunya. Pertama-tama saya ingin memberi sedikit penjelasan mengenai penyakit katarak. Terutama di sini saya akan memberi penjelasan mengenai katarak senilis. Katarak senilis ini kalau secara artinya adalah setiap kekeruhan lensa yang terjadi karena usia lanjut. Jadi kekeruhan lensa atau katarak ini adalah hal yang wajar terjadi pada orang usia lanjut, dan ini secara teori bisa muncul semenjak usia 40 tahun dan semakin lama akan semakin keruh. Jadi pada para pendengar tidak perlu terlalu takut dengan katarak, karena memang katarak ini merupakan bagian dari penuaan, seperti halnya kulit yang ketika semakin tua ya semakin kering, lama-lama menjadi keriput. Kalau pada mata ya katarak ini yang semakin lama semakin tebal ya. Kemudian kalau secara bagaimana sih proses terjadinya katarak ini? Katarak ini kan lensa ya. Lensa ini kan terdiri dari protein ya dalamnya. Lah pada penderita katarak ini seiring usia itu terjadi perubahan kimia pada protein lensa dan perubahan pada agregasi lensa. Perubahan kimia protein tadi akan menyebabkan lensa yang tadinya bening lama-kelamaan menjadi kuning, kemudian coklat, dan lama-lama semakin keruh ya. Kemudian perubahan agregasi ini akan menyebabkan gangguan pembiasan pemfokusan cahaya ke saraf mata. Jadi secara garis besar terjadi perubahan kimia pada protein lensa dan terjadi agregasi pada lensa. Itu ya. Kemudian ya silakan. Iya, untuk penyebab katarak dok. Kalau penyebab katarak senilis ya, ini kita batasi dulu ke katarak senilis atau katarak karena umur. Itu yang pasti karena usia ya. Kemudian kalau penyebab pastinya itu sampai sekarang belum ada yang pasti, tapi secara penelitian itu faktor-faktor yang berperan terjadinya katarak senilis atau katarak karena umur ini yaitu diantaranya yaitu oksidasi radikal bebas, kemudian paparan sinar ultraviolet ya, kemudian penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes, darah tinggi, kemudian alergi, penyakit imun, penyakit jantung, kemudian kelas sosial, kemudian mata dengan miop, terutama miop tinggi, kemudian malnutrisi. Ya, paparan sinar UV di sini lebih ke paparan sinar matahari. Jadi
biasanya yang cepat tebalnya atau cepat menimbulkan kekeruhan di sini biasanya orang-orang yang bekerja di luar lapangan, seperti kalau selama ini yang saya temui yang paling cepat mengeluh itu nelayan, petani atau sopir yang memang sehari-hari banyak terpapar matahari. Ya. Apakah ada pengaruh dari makanan-makanan tertentu, Dok? Sebenarnya kalau pasien dalam kondisi sehat itu tidak masalah, tidak ada pengaruh makanan. Ya. Tapi lebih ke penyakit yang sudah diderita pasien. Jadi kalau memang pasien punya diabetes, ya dikontrol diabetesnya itu. Gitu. Terus kalau hipertensi ya dikontrol hipertensinya. Jadi kalau makanan secara langsung tidak ada. Iya. Gitu ya. Dan untuk gejala katarak misalnya. Jadi kalau katarak sendiri itu ada derajat-derajatnya. Secara umum itu ada 4 pembagian untuk secara sederhana. Derajat 1 itu derajat insipien ya, atau kalau kita bicara ke pasien itu kita nyebutnya baru gejala katarak. Itu biasanya masih kekeruhan masih terbatas di pinggir-pinggir lensa saja, dan bisa dikoreksi dengan kacamata. Dengan kacamata biasanya sudah bisa mendekati normal ya. Itu kalau yang derajat 1. Kemudian derajat 2 itu imatur. Itu kita biasanya nyebutnya ke pasien tuh kataraknya belum matang atau masih tipis ya. Kalau yang pertama tadi kan kita masih nyebut gejala. Kalau yang derajat 2 ini kita nyebutnya kataraknya belum matang. Itu biasanya lebih tebal, sudah mulai ke tengah kekeruannya. Kemudian dia dengan kacamata memang bisa membantu, tapi sudah tidak bisa mendekati normal atau bahkan dengan kacamata pun tidak bisa ke kondisi, tidak, pandangannya belum bisa seperti normal. Kemudian derajat 3 atau derajat matur, ini kita nyebutnya kataraknya sudah matang kalau dengan pasien. Biasanya ini pasien jelas penglihatannya sudah kabur sekali. Kalau sudah masuk derajat 3 ini biasanya dia sudah nuntun, jalannya sudah nuntun. Kalau kedua mata matur dia sudah nuntun. Kalau misalnya salah satu masih bisa melihat dengan jelas, yang matur ini dia biasanya penglihatannya kurang dari 1 meter. Ya, kalau derajat 3 ini penanganannya mau nggak mau sudah harus operasi. Kemudian derajat 4 itu hipermatur, itu biasanya sudah masuk derajat kasep. Biasanya sudah terjadi komplikasi seperti itu. Kalau derajat gampangnya kalau matur itu derajat 3 tadi ya, itu secara orang awam aja bisa lihat loh, matanya kok putih, itu biasanya udah matang. Seperti itu. Kemudian untuk Mbak ya, gejalanya tadi ya, gejala dan tanda tadi yang pasti keluarnya penurunan tajam penglihatan. Penurunannya sesuai dengan derajatnya. Kalau awal-awal tadi ya masih tadi sekedar kok tidak sejelas seperti biasanya. Itu kalau yang masih tipis-tipis dengan kacamata biasanya sudah terbantu. Makin lama makin tidak enak, dan biasanya orang katarak itu kacamatanya juga sering ganti. Jadi kalau dulu masih muda kacamata 2 tahunan baru ganti, setelah katarak biasanya hitungan bulan udah kok nggak enak itu kan itu. Kemudian yang tadinya kan biasanya orang tua tuh baca deket pakai kacamata baca ya, pakai kacamata baca. Justru pada orang katarak ini saya baca deket kok malah enak tanpa kacamata. Itu jangan senang dulu, karena itu biasanya sudah masuk derajat 2. Jadi yang tadinya butuh kacamata baca justru enak tanpa kacamata baca. Kemudian silau, terutama kalau pas lihat cahaya terang. Ini biasanya untuk justru katarak-katarak yang masih tipis-tipis. Jadi biasanya ini sopir yang seperti ini. Jadi kataraknya tipis di belakang, tapi penglihatannya masih lumayan bagus, tapi dia terganggunya lebih ke silaunya itu. Kemudian yang paling kalau udah matang itu benar, ya tadi saya bilang dilihat aja gak disenteri udah kelihatan putih matanya, itu seperti itu. Iya. Iya, apakah orang yang terkena katarak itu hanya dialami oleh orang tua atau? Jadi biasa? Kalau katarak sendiri itu ya. Kalau katarak itu secara alami ya, secara alami yaitu memang harusnya itu muncul di usia 40 tahun ke atas baru muncul. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa terjadi bahkan pada anak bayi baru lahir sekalipun.
Jadi kadang anak baru lahir loh kok matanya udah putih, itu biasanya dokter anaknya udah kelihatan kan. Itu biasanya katarak kongenital namanya. Itu yang katarak yang muncul di usia kurang dari 1 tahun. Terus ada juga katarak juvenil, itu muncul pada anak usia 1 tahun ke atas. Bisa juga remaja muncul katarak, bisa karena trauma juga. Jadi istilahnya katarak itu bisa muncul di usia berapapun, tapi yang alami itu 40 tahun ke atas. Kalau yang sebelum 40 tahun itu berarti ada penyakit lain. Seperti itu. Apakah ada faktor keturunan, mungkin orang tua? Jadi kalau katarak itu bukan keturunan, Mbak. Jadi kalau katarak karena usia tadi ya memang karena usia. Tapi kalau yang kongenital tadi yang pada bayi itu biasanya terjadi karena pada saat kehamilan si ibu ini terinfeksi oleh infeksi virus. Biasanya TORCH ya, toxo, rubella, sitomegalovirus itu nanti biasanya kalau nggak salah kalau zaman sekarang biasanya dokter kandungan kalau ada pasangan mau program hamil biasanya kan dicek itu ya, cek TORCH itu. Jadi untuk mengurangi resiko munculnya. Jadi TORCH tadi tidak hanya efeknya nggak hanya ke mata, biasanya kalau pada saat hamil terjadi infeksi TORCH itu nanti bisa menyebabkan kecacatan lain, jadi mata, telinga, dan jantung. Oke dok, di break sebentar ya untuk pertanyaan yang bakal Arin hadirkan masih ada dan tentunya masih bersama kami di program Bintang Sehat, yaitu bincang-bincang seputar kesehatan. Oke, masih bersama kami di 102,1 Radio Citra Bahari FM dan Radio R2B Rembang. Selamat siang dan selamat menikmati lagu berikut ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa le? Kula ajeng nuweni jenengan nek Mbah, kabare gerah. Lah kok wis mari lah. Berobat di rumah sakit. Oh, syukur nek ngoten. Pelayanan rumah sakit Rembang pancen sae. Iya bener le. Pelayanannya yo senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Yo tulung wacana WA iki kiriman ponakan sing kerja ning rumah sakit. Oh, niki Mbah, informasi pelayanan RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Apa ae layanane? Ada layanan unggulan saraf berupa layanan nyeri sendi dengan metode injeksi intraartikular, EEG, pemeriksaan aktivitas listrik otak untuk pasien kejang, sakit kepala kronis, pingsan sewaktu-waktu, melamun tiba-tiba, EMG, pemeriksaan kecepatan hantar saraf dan kerja otot, sering kesemutan, terasa kebas, kelemahan otot, dan kelemahan saraf. Weh, luar biasa. Isi onone ora? Niki yang terbaru, klinik kanker dan kelainan darah yang ditangani Dr. Albertus Rumbiana, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, gangguan pembekuan darah, talasemia, melayani kemoterapi atau terapi kanker menggunakan obat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan pelanggan di 0811 2744 443. Weh, lengkap temen layanane. Makanya RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang selalu menjadi rujukan dari kabupaten tetangga. RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, peduli layaknya keluarga. Oke, Insan Pari masih bersama kami di Bintang Sehat, bincang-bincang tentang kesehatan bersama Dr. Sigit Arihandoko ya. Dr. Sigit Arihandoko SPM, yaitu dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Dr. R. Sutrasno Rembang. Monggo Insan Pari yang mau ikutan gabung bisa phone live-nya di 691613 atau juga bisa via SMS WA di 089897555200. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini tadi sudah dijelaskan pengertian dan definisi katarak ya, kemudian penyebab katarak juga tadi sudah dijelaskan dan gejala. Ini pertanyaan selanjutnya itu untuk pengobatan katarak. Baik. Untuk pengobatan katarak, jadi sampai saat ini kalau karena katarak ini kan karena umur ya, karena umur jadi pasti terjadi. Saat ini kalau biasanya pada tahap awal tadi derajat 1, 2 di mana katarak masih tipis itu biasanya kita tawarkan dulu kacamata. Kalau dengan kacamata sudah terbantu, biasanya pasien ya dengan kacamata itu karena sudah cukup membantu untuk pasien. Kemudian kalau obat-obatan pun sampai saat ini kalau untuk yang menghilangkan katarak tidak ada. Jadi tidak ada obat yang bisa menghilangkan katarak sampai saat ini. Kalaupun ada obat tetes yang diberikan bila pasien berobat itu lebih ke pencegahan, memperlambat lah, intinya memperlambat supaya katarak yang sudah muncul itu tidak terlalu cepat menjadi tebal. Jadi seperti itu. Jadi kacamata tadi dan obat-obat hanya untuk membantu memperlambat saja. Iya. Ya Dok, ini ada pertanyaan dari pendengar yang di rumah ya, dari Pak Agung ini. Ini di pertanyaan, kalau habis baca lewat HP, kalau melihat benda di depan ini suka buram, nanti sembuh setelah beberapa jam, itu apa gejala katarak? Iya baik. Saya nambahi tadi yang mengenai pengobatan ya tadi. Selain kacamata dan obat untuk memperlambat, itu kalau untuk yang tahap-tahap masih tipis, tapi kalau sudah tahap tebal
sudah tidak terbantu dengan kacamata, dan atau tipis pun kalau sudah mengganggu bagi pasien itu bisa operasi. Jadi pengobatan pastinya, terapi pastinya itu ya operasi itu. Jadi pengambilan lensa, pengambilan lensa yang katarak tadi seperti kalau itu. orang ini kan biasanya kalau dengar kata operasi itu paling takut ya dok ya. Gimana kalau nggak dilakukan operasi? Apakah? Sebenarnya gini, itu konsep mungkin orang takut dengan operasi katarak itu kalau kita lihat operasi katarak tahun-tahun mungkin sebelum tahun 90 ya. Kalau tahun sebelum tahun 90 kan memang operasinya masih teknologi lama, jadi memang belum bisa terpasang lensa buatan. Jadi nanti habis operasi katarak biasanya pasien masih harus pakai kacamata tebal. Terus juga kalau operasi zaman sekarang sudah cukup aman ya. Canggih Biasanya kan pasien tuh intinya takut sakit itu kan. Jadi kita memberi pilihan untuk operasi katarak itu kalau pasien sudah dengan lokal saja sudah berani, ya lokal ya, itu sudah cukup aman ya, tidak nyeri. Kalau masih takut ya bisa dibius dengan bius total. Itu pasien biasanya tidur tidak terasa sama sekali. Kemudian yang menjadi ketakutan pasien itu kadang ada yang bilang, "Bu, dok saya punya kencing manis, saya punya darah tinggi, punya jantung segala macam." Itu sebenarnya tidak masalah Bu, karena sebelum operasi katarak itu kan ada prosedur pemilihan dulu. Jadi ada pasien-pasien yang punya kencing manis atau darah tinggi, itu kita konsulkan dulu ke dokter-dokter yang terkait. Jadi kalau kencing manis ya ke dokter penyakit dalam, kalau jantung ya ke dokter jantung. Jadi nanti ditangani dulu penyakitnya itu, kalau emang sudah stabil baru dijadwalkan operasi. Jadi operasi katarak zaman sekarang sudah jauh lebih aman dan nyaman. Jadi tidak perlu takut ya. Iya, jadi momok ya untuk Terus penderita itu katarak ya. Ya, kembali ke pertanyaan tadi dari Pak Agung ya. Tadi sudah dikirimkan pertanyaan, yaitu saya ulang ya dok ya. Ini kalau habis baca lewat HP, kalau melihat benda di depan suka buram, nanti sembuh setelah beberapa jam. Nah, apa itu gejala katarak? Baik. Pertama, kalau keluhan seperti itu lebih ke gangguan akomodasi. Jadi pada orang-orang yang usia 40 tahun ke atas itu kan kelenturan lensa itu sudah tidak seperti orang muda. Kalau orang muda habis baca kecil-kecil lihat jauh pun adaptasinya cepat. Tapi kalau pada orang tua itu adaptasi lebih lama karena memang kelenturan lensanya sudah tidak selentur anak-anak muda. Jadi memang itu faktor umur seperti itu. Iya. Tadi pengobatan sudah dijelaskan ya dok ya. Kemudian untuk pencegahan katarak. Pencegahannya, jadi nambahin tadi untuk operasi katarak ya. Operasi katarak itu secara garis besar ada dua. Pertama intrakapsuler, itu seluruh lensa yang keruh baik dalam dan kapsulnya diambil. Ini biasanya teknik lama untuk tadi yang saya bilang tadi habis operasi butuh kacamata tebal. Jadi intrakapsuler ini seluruh lensa diambil sehingga secara normal tidak bisa dipasang lensa buatan ya. Kemudian yang kedua teknik ekstrakapsuler, ini teknik yang lebih baru, itu yang diambil hanya lensa yang keruh saja sehingga kapsulnya masih ada, dan kapsulnya ini nanti akan dijadikan tempat pegangan untuk lensa buatan. Jadi operasi-operasi yang sekarang itu pasien pasca operasi itu tidak harus menggunakan kacamata setebal dulu. Kalau dulu kan tebal sekali sampai mungkin berapa senti tebalnya gitu kan. Ini sekarang pasien operasi katarak itu sudah ditanam lensa tanam sehingga harapannya bisa tanpa kacamata atau mungkin kalaupun kacamata tipis ya. Dan teknik ekstrakapsuler ini ada beberapa teknik ya. ECCE, kemudian SICS dan vakoemulsifikasi ya. Vakoemulsifikasi ini kalau secara awam kita nyebutnya laser ya, untuk mempermudah pemahaman pasien. Itu teknik operasi vakoemulsifikasi ini masuk ke dalam teknik ekstrakapsuler tadi, dan
secara awam dikenalnya dengan teknik laser. Ini cara kerjanya saya sebetulnya bukan dengan laser ya, tapi lebih ke mesin Veco itu dia menimbulkan energi ultrasound yang itu nanti akan memecah lensa yang keruh tadi dan disedot. Jadi ininya dipecah dan disedot menggunakan mesin itu. Jadi memang vakoemulsifikasi ini teknik yang lebih baru. Nanti harapannya nanti lukanya lebih kecil dan nanti secara umum penyembuhannya lebih pendek dan kacamatanya pun resiko penggunaan kacamata pasca operasi pun juga lebih kecil seperti itu. Kemudian tadi pencegahan ya Mbak ya? Iya, pencegahan katarak. Kalau pencegahan katarak itu karena ini karena umur ya secara umum tidak bisa dicegah terjadinya katarak, tapi yang kita bisa cegah yaitu bagaimana agar tidak terlalu cepat proses penebalan katarak ini. Yang pertama tadi faktor yang paling mudah untuk dihindari itu mengurangi paparan langsung sinar matahari. Jadi mereka-mereka yang kerja di luar ruangan disarankan ya kalau seperti yang di sawah ya menggunakan caping yang lebar, kalau perlu ditambah menggunakan kacamata hitam seperti itu. Untuk nelayan mungkin juga caping kacamata hitam, untuk sopir biasanya kacamata hitam. Cuman saya ingin menjelaskan ya bahwa kita kultur orang Indonesia itu kalau disuruh pakai kacamata hitam biasanya nggak mau. Alasannya sungkan ya karena seperti sombong, tapi sebetulnya itu fungsinya untuk mencegah paparan UV tadi. Kemudian juga untuk orang-orang yang sudah memiliki penyakit seperti kencing manis, darah tinggi atau penyakit-penyakit yang lain ya harus dijaga supaya stabil karena penyakit-penyakit tersebut akan mempercepat penebalan katarak tadi. Seperti itu Mbak. Iya, untuk biaya operasi katarak sendiri itu kira-kira habis berapa Pak? Untuk biaya operasi katarak kalau BPJS ya menggunakan BPJS itu free 100% gratis ya. Tapi kalau biaya sendiri itu ada di kisaran, kan ada kelasnya juga ya antara 6 sampai 10 juta. Seperti itu. 10 juta. Oke Dok, terima kasih untuk pertanyaan tadi dan masih ada pertanyaan lainnya. Kita jeda sebentar dan kita kembali lagi di habis jeda berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa le? Kula ajeng nuweni jenengan nek Mbah, kabare gerah. Lah kok wis mari le. Berobat di rumah sakit. Oh, syukur nek ngoten. Pelayanan rumah sakit Rembang pancen sae. Iya bener le. Pelayanannya yo senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Yo tulung wacana WA iki kiriman ponakan sing kerja ning rumah sakit. Oh, niki Mbah, informasi pelayanan RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Apa ae layanane? Ada layanan unggulan saraf berupa layanan nyeri sendi dengan metode injeksi intraartikular, EEG, pemeriksaan aktivitas listrik otak untuk pasien kejang, sakit kepala kronis, pingsan sewaktu-waktu, melamun tiba-tiba, EMG, pemeriksaan kecepatan hantar saraf dan kerja otot, sering kesemutan, terasa kebas, kelemahan otot, dan kelemahan saraf. Weh, luar biasa. Isi onone ora? Niki yang terbaru, klinik kanker dan kelainan darah yang ditangani Dr. Albertus Rumbiana, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, gangguan pembekuan darah, talasemia, melayani kemoterapi atau terapi kanker menggunakan obat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan pelanggan di 0811 2744 443. Weh, lengkap temen layanannya. Makanya RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang selalu menjadi rujukan dari kabupaten tetangga. RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, peduli layaknya keluarga. Oke, Insan Pari masih lanjut lagi dalam program Bintang Sehat Bincang-Bincang tentang kesehatan bersama Dr. Sigit Arihandoko, SPM, dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang. Lanjut lagi ya Dok ya, dan sepertinya
ada yang mau ikutan gabung untuk memberikan pertanyaan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang juga Mbak Arin ya. Iya. Nah, saya mau tanya sama dokter. Iya. Iya, tentang tadi loh biaya operasi. Itu kartu saya kan KIS. Itu apakah bisa ya dokter? Iya. Bukan BPJS. Tapi KIS ya. KIS ya. Program dari pemerintah ya. Iya betul. BPJS KIS. Iya. Tolong dokter. Ini dari Ibu siapa? Ibu Arimbi. Ibu Arimbi. Oke, ya terima kasih Bu Arimbi. Iya, sama-sama. Iya. Ya, Ibu Arimbi tadi, Dok. Ya, baik. Untuk biaya operasi tadi. Terima kasih untuk Bu Arimbi. Jadi kalau untuk KIS itu kan sama dengan BPJS ya Bu ya, hanya KIS itu kalau nggak salah untuk yang gratis, maksudnya yang dibiayai pemerintah. Iya. Jadi itu hanya beda istilah aja, orang ada yang nyebutnya KIS, ada yang menyebutnya kartu sehat, ada yang PBI, BPJS, itu pokoknya asuransi yang pemerintah itu gratis, seperti itu. Masuk KIS ya. Iya. Iya. Kembali tadi untuk teknik operasi Dok bisa dijelaskan lagi. Jadi saya tadi beri gambaran bahwa operasi katarak kan secara garis besar ada dua ya, tekniknya intrakapsuler dan ekstrakapsuler. Intrakapsuler itu kapsulnya diambil semua, yang ekstrakapsuler menyisakan kapsul sehingga dipasang lensa. Lah, ekstrakapsuler ini sendiri kan juga ada, semakin lama itu semakin maju perkembangannya, mulai dari yang ECCE, SICS, dan vakoemulsifikasi atau laser kalau yang orang awam bilang. Terus kadang pasien itu pilih-pilih, saya pengennya laser. Jadi intinya sebenarnya teknik yang lama pun ya, intrakapsuler pun itu bukan berarti itu ditinggalkan, tidak ya. Semuanya itu ada indikasinya, jadi sesuai indikasi. Jadi kalau pasien katarak-katarak yang matur, tebal, keras, itu justru yang lebih aman ya adalah operasi yang teknik yang ECCE yang klasik. Jadi memang harus lukanya lebih lebar, diambil lensanya dan dijahit. Jadi tidak masalah ya. Yang penting nomor satu sesuai indikasi. Karena kalau dipaksakan katarak tebal pun minta di laser itu juga berisiko efek samping. Karena laser pun itu juga menimbulkan panas. Jika operasinya kataraknya tebal juga berisiko menyebabkan korneanya menjadi keruh, edem kornea. Jadi intinya teknik apapun itu kalau dokternya menyarankan atau menggunakan itu berarti memang sesuai indikasi. Jadi nggak usah terlalu ikut-ikutan. Saya inginnya yang terbaru belum tentu sesuai. Jadi yang penting sesuai kondisi. Bahkan intrakapsuler pun yang tadi bilang teknik lama pun itu biasanya untuk katarak-katarak yang memang bahkan yang dipermatur yang sudah penggantung lensanya sudah rusak, memang mau nggak mau diambil seluruh lensanya. Seperti itu. Iya, sebentar Dok ya, ada yang ikutan gabung lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini mau tanya sama dokter. Saya tuh ada keluhan, pernah di dokter, katanya tekanan bola mata tinggi, juga ada kataraknya. Gimana itu harus operasi kataraknya? Usia tua apa? Ini maaf, di usia berapa Bu? Saya usia 66 tahun. 66 tahun. Iya. 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 Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Monggo dijawab. Iya. Berarti ini kasusnya Ibu memang usianya sudah lanjut, ada katarak dan ada glukomanya ya Bu ya. Jadi pasien memang katarak ini pada pasien-pasien tertentu bisa menyebabkan komplikasi glukoma, yaitu tekanan bola matanya tinggi. Itu langkah pertama kalau kita dapatkan pasien seperti itu, ya pasti kita kasih obat dulu. Obat pil, obat atau obat tetes. Kalau dengan obat-obatan tetes saja sudah glukomanya terkendali, artinya tekanannya sudah tidak tinggi, kemudian kataraknya memang belum matang, belum mengganggu, itu tidak wajib operasi. Artinya pasien tidak perlu takut, wah saya harus operasi, enggak. Jadi
Yang penting kalau katarak plus glukoma itu yang dikhawatirkan malah glukomanya. Jadi yang penting glukomanya terkendali dulu. Kalau dengan obat-obatan sudah cukup terkendali ya obat-obatan dulu. Tapi kalau memang obat-obatan tidak terkendali dan pasien sudah berani operasi ya operasi seperti itu. Jadi yang penting pada kasus katarak plus glukoma yang penting pengendalian glukomanya dulu seperti itu. Tidak wajib operasi ya, dilihat situasinya seperti itu. Iya, terima kasih tadi udah dijawab ya. Dan ini kembali ke pertanyaan berikutnya yaitu untuk banyak pertanyaan ya dari pendengar. Apa? Halo, selamat siang. Oh iya. Ya, selamat siang. Dari Bu Supangah, Bogorame, Mbak Hari. Bu Supangah, Bogorame, ya, monggo. Ya, saya mau bertanya sama Pak Dokter. Dulu 1 bulan yang lalu, saya pernah periksa mata. Tapi katanya dokter ya juga katarak. Umur saya ini 60. Katanya dokter harus operasi. Tapi ini ditunda dulu sama anak saya. Sekitar nanti kalau sudah selesai Lebaran, anak saya gitu. Tapi obatnya itu hampir habis, Mbak. Itu perlu kontrol atau enggak ya, Mbak? Ya, saya takut ya, Mbak. Iya, Bu Supangah ya. Ya, itu aja, Mbak. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi kan kondisinya Ibu ini usianya memang sudah usia lanjut, kemudian ada katarak. Kemudian dokternya tidak mengharuskan untuk segera operasi. Berarti perkiraan saya kataraknya Ibu ini kan belum matang. Artinya Ibu masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak ada komplikasi. Dalam kondisi yang seperti ini yang belum matang dan belum menimbulkan komplikasi itu tidak harus buru-buru operasi. Dan kalaupun obatnya habis itu tidak harus cari obat lagi. Jadi tunggu aja hari kontrolnya gitu. Jadi asal dulu waktu ketemu dokter tidak dibilang ada komplikasi loh Bu ya. Jadi cuman murni katarak aja. Kalaupun obat habis tidak harus buru-buru cari obat. Jadi ikuti aja jadwal kontrolnya seperti itu. Gitu ya. Iya. Udah dijawab pertanyaan dari Bu Supangah ya. Dan ini ada pertanyaan lagi, Dok. Estimasi katarak dari mulai gejala sampai dengan matang itu memakan waktu berapa lama? Misal hitungan bulan atau tahun. Oh, iya. Berarti untuk perkembangannya itu berbeda-beda, Pak. Jadi maaf pendengar. Jadi umum kalau secara teori memang muncul di usia 40 ya. Dan umumnya itu baru menimbulkan gejala atau menimbulkan keluhan itu umur 50-an. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang berobat karena katarak itu di usia 50. Tapi dengan pada usia-usia segitu biasanya pasien sudah cukup puas dengan kacamata ya. Jadi biasanya baru memerlukan operasi itu kebanyakan di usia-usia 60-an ya. Itu umumnya seperti itu ya. Tapi kalau mereka yang memiliki faktor-faktor penyulit ya, atau faktor-faktor risiko yang memperberat seperti diabetes atau penyakit-penyakit imun itu kadang bisa lebih cepat. Jadi kadang belum sampai setahun pun udah tebel, bahkan usia 40 pun udah harus operasi. Jadi tidak bisa dipukul rata. Dari gejala sampai matang itu tidak bisa disamaratakan seperti itu. Iya. Kemudian efek tindakan operasi sebelum matang atau terlalu lama setelah matang itu bahaya apa saja, Dok? Baik, jadi kalau untuk operasi katarak itu kapan harus operasi itu sebetulnya lebih ke keluhan pasien. Jadi kalau misalkan selain karena ketebalan dan faktor-faktor komplikasi, misalkan pada pasien yang aman saja ya, misalkan tidak ada komplikasi ya, itu biasanya kita tawarkan dulu kacamata tadi ya, kacamata terus kalau memang sudah kacamata membantu ya sudah tidak perlu buru-buru operasi. Tapi kalau sudah yang kita buru-buru harus segera operasi itu kalau sudah terjadi komplikasi seperti itu. Jadi sepanjang itu tidak ada komplikasi, pasien masih bisa beraktivitas sehari-hari dengan alat bantu misal kacamata tidak perlu buru-buru operasi. Kemudian
Kalau efek samping operasi. Iya. Efek samping operasi katarak itu sendiri kalau semuanya berjalan lancar dan aman ya sesuai indikasi itu biasanya tanpa gejala. Cuman ada pasien-pasien tertentu yang mengeluhkan mata kering kebanyakan. Jadi seperti dok masih ada rasa ganjel, tapi itu wajar, berarti karena memang kan pasti ada bekas lukanya, sekecil apapun masih ada bekas lukanya. Itu yang kadang menyebabkan keluhan mata kering. Jadi bisa dan itu ya? bisa diberikan air mata buatan atau pelembab mata gitu aja. Gitu ya. Oke dok. Dan untuk pertanyaan terakhir, tadi kapan harus ke dokter? Oh iya, baik. Untuk kapan harus ke dokter? Yang jelas kalau sudah ada keluhan ya pasien berobat itu kalau sudah ada keluhan saja nggak usah nunggu. Kalau nggak usah nggak ada apa-apa tuh ke dokter nggak usah. Jadi kalau sekedar screening saja itu ya umur 50-an ke atas memang disarankan 6 bulan sekali minimal ke dokter mata. Seperti itu. Tapi kalau di usia muda biasanya kita di usia muda tidak ada faktor risiko apapun, biasanya kita tidak menyarankan, tidak terlalu mengharuskan pasien kontrol. Yang jelas kalau memang ada sakit, kalau ada biasanya kan orang zaman sekarang pengen coba-coba dulu ya, ngobati dulu, beli obat sendiri. Kalau pokoknya intinya kalau ada Anda sakit 3 hari Anda berobat tidak ada perbaikan, segera ke dokter. Jadi jangan diteruskan coba-cobanya ya, nanti takutnya kasep. Iya. Iya, di menit-menit terakhir untuk kebersamaan kita di program Bintang Sehat Bincang-Bincang tentang kesehatan. Nah, kesimpulan dari dialog ini atau pesan kepada masyarakat terkait dengan katarak, monggo bisa disampaikan dokter. Baik, ini pesan untuk kepada para pendengar bahwasanya katarak karena umur itu adalah hal yang wajar. Jadi tidak usah terlalu takut ya. Karena katarak ini karena umur wajar dan kita harus bersyukur bahwa katarak ini bisa ditangani. Ya, jadi kita dulu kalau zaman saya kecil kita masih menganggap bahwa orang tua biarin aja buta, biarin aja budek kalau memang udah tua gitu ya. Itu sekarang sudah nggak boleh karena ternyata orang buta itu bisa diobati. Ada buta, kebanyakan buta itu justru bisa ditangani gitu. Jadi nggak usah takut berobat ya, apalagi sekarang kan BPJS sudah relatif rata, jadi dari segi biaya juga sudah terbantu. Harapannya masyarakat yang aktif untuk mau berobat, jadi nggak usah, istilahnya teknik juga udah bagus, nggak usah takut nyeri, nggak usah takut biaya, yang penting ada kemauan untuk periksa seperti itu. Ya, saya takut operasi ya dok ya. Iya. Itu yang paling ditakutkan oleh penderita katarak. Oke dok, terima kasih untuk dialog hari ini. Demikian Insan Mari, dialog kesehatan kali ini dalam Bintang Sehat, bincang-bincang tentang kesehatan dengan tema optimalisasi penglihatan pasien katarak dengan pasiomulsifikasi bersama Dr. Sigit Arihandoko, spesialis mata. Dan acara ini disiarkan bersama Radio CBFM dan Radio R2B. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa le? Kula ajeng nuweni jenengan nek Mbah, kabare gerah. Lah kok wis mari le, berobat di rumah sakit. Oh, syukur nek ngoten. Pelayanan rumah sakit Rembang pancen sae. Iya bener le, pelayanannya yo senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Yo tulung wacana WA iki, kiriman ponakan sing kerja ning rumah sakit. Oh, niki Mbah, informasi pelayanan RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Apa ae layanane? Ada layanan unggulan saraf berupa layanan nyeri sendi dengan metode injeksi intraartikular, EEG, pemeriksaan aktivitas listrik otak untuk pasien kejang
kejang, sakit kepala kronis, pingsan sewaktu-waktu, melamun tiba-tiba. EMG, pemeriksaan kecepatan hantar saraf dan kerja otot, sering kesemutan, terasa kebas, kelemahan otot, dan kelemahan saraf. Weh, luar biasa. Isi onone ora? Niki yang terbaru, klinik kanker dan kelainan darah yang ditangani Dr. Albertus Rumbiana, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, gangguan pembekuan darah, talasemia, melayani kemoterapi atau terapi kanker menggunakan obat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan pelanggan di 0811 2744 443. Weh, lengkap temen layanannya. Makanya RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang selalu menjadi rujukan dari kabupaten tetangga. RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, peduli layaknya keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa le? Kula ajeng nuweni jenengan nek Mbah, kabare gerah. Elah, lah kowe wis mari leh. Berobat di rumah sakit. Oh, syukur nek ngoten. Pelayanan rumah sakit Rembang pancen sae. Iya bener le, pelayanannya yo senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Yo tulung wacana WA iki kiriman ponakan sing kerja ning rumah sakit. Oh, niki Mbah, informasi pelayanan RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Apa ae layanane? Ada layanan unggulan saraf berupa layanan nyeri sendi dengan metode injeksi intraartikular, EEG, pemeriksaan aktivitas listrik otak untuk pasien kejang, sakit kepala kronis, pingsan sewaktu-waktu, melamun tiba-tiba, EMG, pemeriksaan kecepatan hantar saraf dan kerja otot, sering kesemutan, terasa kebas, kelemahan otot, dan kelemahan saraf. Weh, luar biasa. Isi onone ora? Niki yang terbaru, klinik kanker dan kelainan darah yang ditangani Dr. Albertus Rumbiana, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, gangguan pembekuan darah, talasemia, melayani kemoterapi atau terapi kanker menggunakan obat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan pelanggan di 0811 2744 443. Weh, lengkap temen layanannya. Makanya RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang selalu menjadi rujukan dari kabupaten tetangga. RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, peduli layaknya keluarga. Senja ku sunyi